Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mana Fitriah dengan NIM 21040450205 dari kelas BK3A. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Maslow dibesarkan dalam keluarga Yahudi Rusia dengan orang tua yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Pada masa kecilnya, ia dikenal sebagai anak yang kurang berkembang dibanding anak lain sebayanya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang anak Yahudi yang tumbuh dalam lingkungan yang mayoritas dihuni oleh non-Yahudi. Maslow merasa terisolasi dan tidak merasa bahagia pada saat itu. Ia bertumbuh di perpustakaan di antara buku-buku. Awalnya ia berkuliah hukum, namun pada akhirnya ia memilih untuk mempelajari psikologi dan lulus dari Universitas Wisconsin. Nah, pada saat ia berkuliah, ia menikah dengan sepupunya yang bernama Bertha pada bulan Desember 1928 dan bertemu dengan mentor utamanya yaitu Profesor Harry Harlow. Ia memperoleh gelar bachelor pada tahun 1930, gelar master pada 1931, dan gelar PhD pada tahun 1934. Maslow kemudian memperdalam lagi riset dan studinya di Universitas Columbia dan masih mendalami subjek yang sama. Nah, di sana ia bertemu dengan mentornya yang lain yaitu Alfred Adler, salah satu kolega awal dari Sigmund Freud. Nah, pada tahun 1937 sampai 1951, Maslow memperdalam ilmunya di Brooklyn College. Di New York, ia bertemu dengan dua mentor lainnya, yaitu Ruth Benedict, seorang antropologis, dan Max Wertheimer, seorang gestalt psikolog, yang ia kagumi secara profesional maupun secara personal. Nah, kedua orang inilah yang kemudian menjadi perhatian Maslow dalam mendalami perilaku manusia, kesehatan mental, dan potensi manusia. Ia menulis dalam subjek-subjek ini dengan mendalam. Tulisannya banyak meminjam dari gagasan-gagasan psikologi, namun dengan pengembangan yang signifikan. Penambahan tersebut khususnya mencakup hierarki kebutuhan, berbagai macam kebutuhan, aktualisasi diri seseorang, dan puncak dari pengalaman. Maslow menjadi pelopor aliran humanistik psikologi yang terbentuk pada sekitar tahun 1950 hingga 1960-an. Pada masa ini, ia dikenal sebagai kekuatan ketiga di samping teori Freud dan behaviorisme. Selanjutnya adalah hakikat dari teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow. Teori kepribadian dari Abraham Maslow mempunyai beberapa sebutan seperti teori humanistik, teori transpersonal, dan teori aktualisasi diri. Akan tetapi, Maslow menyebutnya sebagai teori holistik. Teori holistik dinamis karena teori ini menganggap bahwa keseluruhan orang terus-menerus termotivasi oleh satu atau lebih kebutuhan dan mempunyai potensi untuk aktualisasi diri. Untuk meraih aktualisasi diri, orang harus memenuhi kebutuhan di level yang lebih rendah. Setelah merasa cukup puas pada masing-masing kebutuhan, maka mereka bisa mencapai aktualisasi diri. Teori kepribadian ini dibuat berdasarkan beberapa asumsi dasar mengenai motivasi. Salah satunya asumsi mengenai motivasi yang mana kebutuhan-kebutuhan dapat dibentuk menjadi sebuah hierarki. Konsep hierarki kebutuhan yang diungkapkan Maslow beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di level rendah harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan di level yang lebih tinggi. Kebutuhan yang membentuk hierarki ini adalah kebutuhan konatif yang berarti kebutuhan yang memiliki karakter mendorong atau memotivasi. Nah, selanjutnya ada pun dinamika kepribadian menurut Maslow. Seperti yang telah disebutkan dalam struktur dan konsep kepribadian dalam bahasan sebelumnya, bahwa Maslow dalam buku Suara 1991 halaman 118 yakin banyak tingkah laku atau kepribadian manusia yang bisa diterangkan dengan memperhatikan motivasi individu untuk mencapai tujuan-tujuannya yang membuat kehidupan individu menjadi bermakna dan tercapai kepuasannya. Menurut Koswara, berdasarkan fakta yang ada menyebutkan bahwa jantung dari teori Maslow ialah proses motivasional manusia terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Menurut Maslow, manusia merupakan makhluk yang tidak pernah berada dalam kepuasan
Ketika satu kebutuhan sudah terpenuhi, maka ia akan termotivasi untuk mencapai kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. Begitupun seterusnya, sehingga kepuasan manusia bersifat sementara. Nah, berdasarkan hal tersebut, Maslow mengajukan gagasan bahwa kebutuhan pada manusia adalah bawaan tersusun menurut tingkatan yang disebut dengan hierarki kebutuhan. Dalam pandangan Maslow, dalam Kuswara 1991 halaman 1119, susunan kebutuhan-kebutuhan dasar yang bertingkat itu merupakan organisasi yang mendasari motivasi manusia yang menghasilkan dinamika kepribadian. Semakin individu dapat memenuhi, mampu memuaskan kebutuhan-kebutuhannya yang tinggi, maka individu tersebut semakin mampu mencapai individualitas, matang dan berjiwa sehat. Begitu pula sebaliknya. Face dan Face pada tahun 2010 halaman 337 mengatakan pemenuhan kebutuhan konatif, estetika, dan kognitif merupakan dasar bagi tercapainya kesehatan fisik dan psikologis seseorang. Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengarah pada penyakit. Nah, selanjutnya ada pun struktur teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow. Berikut adalah hierarki kebutuhan Maslow mulai dari yang terendah. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, tidur, dan oksigen, atau sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah potensi paling dasar dan besar bagi semua pemenuhan kebutuhan di atasnya. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan, bukan untuk mencari teman atau dihargai. Manusia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu tersampaikan. Di masyarakat yang sudah mapan, kebutuhan untuk memuaskan rasa lapar adalah sebuah gaya hidup. Mereka biasanya sudah memiliki cukup makanan, tetapi ketika mereka berkata lapar, maka yang sebenarnya mereka pikirkan adalah cita rasa makanan yang hendak mereka pilih. Bukan rasa lapar yang dirasakannya, melainkan cita rasanya tersebut. Seseorang yang sungguh-sungguh lapar tidak akan terlalu peduli dengan rasa, bau, temperatur, ataupun tekstur makanan. Kebutuhan fisiologis berbeda dari kebutuhan-kebutuhan lain dalam dua hal. Yang pertama, kebutuhan fisiologis adalah satu-satunya kebutuhan yang bisa terpuaskan sepenuhnya atau minimal bisa diatasi. Manusia dapat merasakan cukup dalam aktivitas makan sehingga pada titik ini, daya penggerak untuk makan akan hilang. Bagi seseorang yang baru saja menyelesaikan sebuah santapan besar, kemudian membayangkan sebuah makanan lagi, sudah cukup untuk membuatnya mual. Yang kedua, yang khas dalam kebutuhan fisiologis adalah hakikat pengulangannya. Setelah manusia makan, mereka akhirnya akan menjadi lapar lagi dan akan terus-menerus mencari makanan dan air lagi. Sementara kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi tidak terus-menerus muncul. Sebagai contoh, seorang yang minimal terpenuhi sebagian kebutuhan mereka untuk dicintai dan dihargai akan tetap merasa yakin bahwa mereka dapat mempertahankan pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut tanpa harus mencarinya lagi. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncullah apa yang disebut Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti kriminalitas, perang, teroris, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Serta kebutuhan secara psikis yang mengancam kondisi kejiwaan seperti tidak diejek, tidak direndahkan, tidak stres, dan lain sebagainya. Kebutuhan akan rasa aman berbeda dari kebutuhan fisiologis karena kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi secara total. Manusia tidak pernah dapat dilindungi sepenuhnya dari ancaman-ancaman meteor, kebakaran, banjir, atau perilaku berbahaya orang lain. Menurut Maslow, orang-orang yang tidak aman akan bertingkah laku sama seperti anak-anak yang tidak aman. Mereka akan bertingkah laku seakan-akan selalu dalam keadaan yang sangat terancam. Seseorang yang tidak aman memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas secara berlebihan serta akan berusaha keras menghindari hal-hal yang bersifat asing dan yang tidak diharapkannya.
Selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan cinta dan keberadaan. Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan rasa memiliki dan dimiliki. Kebutuhan ini meliputi dorongan untuk dibutuhkan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Bentuk akan pemenuhan kebutuhan ini seperti bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan kebutuhan antar pribadi, seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Seseorang yang kebutuhan cintanya sudah relatif terpenuhi sejak kanak-kanak tidak akan merasa panik saat ia menolak cinta. Ia akan memiliki keyakinan besar bahwa dirinya akan diterima orang-orang yang memang penting bagi dirinya. Ketika ada orang lain menolak dirinya, ia tidak akan merasa hancur. Nah, bagi Maslow, cinta menyangkut suatu hubungan sehat dan penuh kasih mesra antara dua orang, termasuk sikap saling percaya. Seringkali cinta menjadi rusak jika salah satu pihak merasa takut pada kelemahan-kelemahan serta kesalahan-kesalahannya. Maslow juga mengatakan bahwa kebutuhan akan cinta meliputi cinta yang memberi dan cinta yang menerima. Kita harus memahami cinta, harus mampu mengajarkannya, menciptakannya, dan meramalkannya. Selanjutnya yaitu kebutuhan penghargaan. Setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercukupi, selanjutnya manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestise. Maslow menemukan bahwa setiap orang yang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan yang rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan dominasi. Kebutuhan yang tinggi adalah kebutuhan akan harga diri termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Seringkali manusia dapat memenuhi kebutuhan untuk dihargai. Mereka sudah siap untuk memasuki gerbang aktualisasi diri, kebutuhan tertinggi yang ditemukan oleh Maslow. Selanjutnya adalah aktualisasi diri. Tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Pada tahap ini, seseorang mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Maslow melukiskan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk semakin menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri. Menjadi apa saja menurut kemampuannya. Nah, awalnya Maslow berasumsi bahwa kebutuhan untuk aktualisasi diri langsung muncul setelah kebutuhan untuk dihargai terpenuhi. Akan tetapi, selama tahun 1960-an, ia menyadari bahwa banyak anak muda memiliki pemenuhan yang cukup terhadap kebutuhan-kebutuhan lebih rendah seperti reputasi dan harga diri. Tetapi, mereka belum juga bisa mencapai aktualisasi diri. Individu yang mengaktualisasi diri tidak hanya memiliki kebiasaan total yang berbeda, sosial yang berbeda, tetapi Maslow menyatakan bahwa mereka tidak terlalu mengikuti kebiasaan, tidak terlalu merasa ditekan, dan tidak terlalu terpengaruh. Untuk alasan ini, orang yang sehat ini lebih bersifat individualis dan tidak terlalu homogen atau serupa dengan orang lain. Bahkan istilah aktualisasi diri berarti menjadi apapun yang seseorang inginkan untuk memenuhi semua potensi yang dimiliki. Ketika seseorang bisa mencapai tujuan ini, mereka akan menjadi lebih unik dan tidak terlalu terpengaruh oleh kultur yang ada. Individu yang mengaktualisasi diri juga mendapatkan lebih banyak kebahagiaan dan kesenangan spiritual seperti kejujuran, kebaikan, keadilan, dan kesempurnaan. Selanjutnya yaitu perkembangan. Maslow berpendapat bahwa kepribadian manusia dihasilkan dari motivasi manusia yang diorganisasikan ke dalam sebuah hierarki kebutuhan, yaitu suatu susunan kebutuhan yang sistematis. Suatu kebutuhan dasar harus dipenuhi sebelum kebutuhan dasar lainnya muncul. Kebutuhan itu mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki merupakan kebutuhan yang kuat, potensial, dan prioritas.
sementara yang lebih tinggi dalam hierarki merupakan kebutuhan yang paling lemah. Yang kedua, kebutuhan yang lebih tinggi kurang diperlukan dalam rangka mempertahankan hidup, sehingga pemuasannya dapat diabaikan. Yang ketiga, walaupun kebutuhan yang lebih tinggi itu kurang begitu perlu dalam rangka survival, namun kebutuhan itu memberikan kontribusi terhadap survival itu sendiri dan juga perkembangan. Yang keempat adalah pemuasan kebutuhan yang lebih tinggi amat bermanfaat, baik bagi fisik maupun psikis. Kondisi ini dapat melahirkan rasa senang, bahagia, dan perasaan bermakna. Motivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini menyebabkan terjadinya dinamika atau pergerakan pada kepribadian dan perilaku manusia. Nah, setiap sebuah kebutuhan telah tercapai, maka kebutuhan lainnya akan mendesak sehingga manusia terdorong untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku untuk memenuhi kebutuhan yang bersangkutan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perilaku manusia timbul karena adanya motivasi untuk memenuhi kebutuhan. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh implementasi dari aktualisasi diri yang dilakukan oleh saya sendiri. Mungkin hanya itu materi dari teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.